welcome back to service. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita mau bangkit berdiri dimanapun kita berada. Karena kita yakin, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau naikkan pujian ini karena Tuhan itu layak kita puji, kita sembah. Dan bahkan dari kita bangun pagi, waktu matahari bersinar sampai matahari tenggelam, kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita layak. Mari kita katakan pada jiwa kita, sembah Tuhan. Nyanyikan, the sun comes up. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik, Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Kau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau angkat doa-doa kami kepadamu. Tuhan, kami yakin kami percaya, Tuhan. Ketika kami berdoa bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, bertatalah atas pujian penyembahan kami dan jawablah setiap doa-doa kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau jawaban kami, Engkau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Youth, mari kita hari ini kita mau baca firman Tuhan dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau baca di Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut pada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Come on youth, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena dia layak. Haleluya. Youth, mungkin kalian bingung dengan keadaan seperti ini. Kapan sih kita terus online? Tapi kita mau percaya, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada sukacita. Oleh karena itu, yang pertama kita mau berdoa, kita mau bersyukur pada Tuhan dan memuji Tuhan atas kebesarannya. Karena Tuhan telah bawa kita dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Kita mau bersyukur karena kesehatan kita, dan karena Tuhan selalu melindungi kita. Kemanapun kita berada, Tuhan selalu melindungi kita. Mari yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Lord, we thank you for your goodness. Lord, we thank you for your love. We thank you, Lord, karena Engkau terus melindungi kami. Karena Engkau terus menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yang berikutnya kita mau berdoa, kita mau deklarasikan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita mau deklarasikan bahwa di dalam Tuhan semuanya mungkin. Dan kita mau deklarasikan bahwa tidak ada satupun yang kita mau lakukan akan gagal di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena ajaiban-Mu dalam hidup kami. Lord, we believe. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan semuanya jadi. Karena Engkau telah berfirman, Engkau telah memerintah dan semuanya ada, semuanya jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kita juga mau menyerahkan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita pasti berhasil. Di dalam Tuhan, Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita asal kita lakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau serahkan hidup kita, iman kita, kerohanian kita, ke semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Lord, I surrender my all. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang 2021 ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami tidak mau berjalan sesuai kehendak kami, tapi kami mau jalan sesuai kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Selalu ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Semua yang sakit akan disembuhkan, semua yang lelah akan dikuatkan, semua yang jalannya tertutup, Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Thank you Lord. Lastly, yang terakhir kita mau berdoa untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Supaya Tuhan terus melindungi. Supaya Tuhan terus melindungi teman-teman kita dan keluarga kita sama seperti Tuhan melindungi kita. Kita juga mau berdoa kalau di tengah-tengah kita masih ada teman-teman atau keluarga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kita mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan jamah mereka dan mereka mau buka hati mereka untuk menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Haleluya, mari kita sama-sama. Siapapun nama yang
muncul di benak kita. Mari kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Kita mau berdoa terus untuk keselamatan teman-teman kita, untuk keselamatan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, Lord, I pray. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, untuk setiap teman-teman kami. Tuhan, kami serahkan tiap teman-teman kami. Kami juga sama seperti Engkau telah melindungi kami, sama seperti Engkau telah memimpin kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memimpin teman-teman kami. Sama seperti Engkau telah memimpin keluarga kami, Tuhan, Engkau juga akan memimpin keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap teman-teman kami yang masih belum percaya kepadamu, Tuhan. Tuhan, ketika Engkau berikan kami keberanian untuk reach out kepada mereka, Tuhan, Kau juga jamah hati mereka. Supaya ketika mereka mendengar kabar baik-Mu dari kami, Tuhan, bukan suara kami yang mereka dengar, tapi suara Engkau yang mereka dengar. Sehingga mereka mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. For you alone, God, worthy of all our praises. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, Tuhan, dari awal sampai sekarang. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memimpin kami sampai ibadah ini berakhir. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bertata dan berkuasa atas pujian penyembahan kami. Engkau yang berkuasa atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Karena Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau Tuhan ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah youth kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Dari setiap kami yang ada di sini, baik yang juga yang setiap kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat-Nya yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bertatalah atas pujian penyembahan kami dan datanglah ke dalam hati kami. We welcome you Lord, we welcome you Holy Spirit. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah yang membuat segalanya baru. Di dalam Engkau semuanya baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah youth kami. Haleluya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita youth. We believe that Lord Jesus is making all things new, amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Alive, you were so alive, with new hopes in our hearts. Freedom that you gave, yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you, so now we worship you. Make all things possible. You reign victorious. For the freedom that you gave, yeah, the freedom in our life. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you, so now we worship you.
make all things possible. Declare it. Reign victorious. All our voices sing. Only we shall bring the adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all within. So now I'll let all our voices sing. All these nations bring the revelation for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all within. So now our light will shine for all to see. Hallelujah. Hallelujah. For you are God who is making all things new. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membuat segalanya baru. And Lord, we are coming to you now. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami harus pergi selain pada hari darat-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Hanya kasih-Mu yang begitu indah. Hanya kasih-Mu yang begitu nyata. Yang begitu luar biasa. Thank you Lord Jesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Where would I run? Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever
for me. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you. I want to give you my all. And I'll worship you. God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Thank you, Lord Jesus. Lord, we want to give you our all. Tuhan, kami mau berikan segalanya dalam hidup kami kepadamu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Luruskan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan, sungguh nyatakanlah jalan-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa bimbingan-Mu Tuhan, tanpa tuntunan-Mu Tuhan, kami kehilangan arah. Tapi di dalam Engkau Tuhan, ada jalan. Di dalam Engkau ada arah. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan, ada sumber segalanya. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sebentar mau dengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami konsentrasi, kami hanya mau terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apapun yang dikeluarkan dari lidahnya itu berguna untuk menguatkan iman kami dan membangunkan hidup kami, roh kami, jiwa kami yang telah tertidur. Supaya di tahun baru ini Tuhan, sekali lagi kami boleh disemangatkan lagi oleh api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya malam hari ini ada sesuatu yang baru yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan malam hari ini. Saya yakin kita semua terberkati melalui pujian penyembahan ini. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita undang pembicara spesial malam hari ini, Brother Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa sama-sama lagi berkumpul secara online untuk sama-sama kita beribadah, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu indah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami pada hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama beribadah, sama-sama mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada sesuatu yang ingin Kau katakan kepada setiap dari kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan semua berasal daripada-Mu. Dan kami Tuhan yang di rumah Tuhan, kami bisa mendengarkan dengan fokus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami juga akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, gak terasa kita sudah menempuh perjalanan di tahun 2021 hingga di bulan yang ke-6. Sudah 6 bulan berlalu dan gak lama lagi kita juga akan memasuki di bulan yang ke-7. Mungkin pada tahun lalu di akhir 2020 atau di awal 2021, setiap dari kita mungkin udah nge-planning nih. Wah, akhirnya 2021, udah lewat 2020. Sepertinya tahun ini bisa jalan-jalan kemana, udah planning mau ke liburan, mau keluar kota. Tapi rupanya hingga sekarang di bulan 6, hal itu masih belum terjadi karena pandemi yang juga masih belum usai. Setiap dari kita teman-teman memiliki perjalanan hidup masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu YNWA. You will never walk alone. You never walk alone, YNWA. Atau bahasa Indonesianya, kamu tidak berjalan sendiri. Untuk kalian yang mungkin penggemar sepak bola, kalian mungkin tidak asing dengan kata-kata YNWA. Apalagi kalau kalian penggemarnya Liverpool. Karena itu ada slogan dari Liverpool. Tapi kita nggak akan berbicara tentang kenapa Liverpool slogannya pakai YNWA. Tapi kita akan berbicara tentang bahwa di dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup saya dan juga teman-teman, kita tidak berjalan sendiri. You never walk alone. Kita tidak berjalan sendiri. Karena kita memiliki Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Setiap dari kita normalnya, perjalanan hidup kita adalah dari kita lahir, bayi, kemudian kita masuk ke usia 5-6 tahun balita, kita mulai masuk ke pendidikan dunia sekolah. Setelah itu kalau mungkin ada setelah tamat sekolah, kita ada yang langsung bekerja, ataupun ada yang kuliah. Dan setelah itu selesai, tetap bekerja, atau mungkin lanjut ke memiliki keluarga, punya anak, punya cucu, dan akhirnya kita dipanggil Tuhan. Itu adalah perjalanan hidup dari harusnya hampir semua dan kita akan mengalami hal tersebut. Yaitu perjalanan dari kelahiran hingga akhirnya menuju ke kematian. Cuma teman-teman dalam perjalanan tersebut,
Setiap dari kita mungkin melewati jalan yang berbeda. Melewati tantangan-tantangan yang berbeda. Untuk teman-teman yang sekarang masih sekolah, kalian sekarang masih berada di titik sekolah, mungkin rintangan yang kalian hadapi, perjalanan yang kalian hadapi, belum selama dan belum sesulit teman-teman atau saudara kita yang sudah berada di tahap bekerja, ataupun yang sudah di tahap memiliki keluarga, atau bahkan sudah punya cucu. Rintangan yang kita hadapi berbeda-beda. Tapi ada satu hal teman-teman yang perlu kalian ketahui, tidak peduli kalian sekarang berada di titik mana, baik kalian sekarang masih berada di titik sekolah, titik kuliah, titik bekerja, ataupun sudah punya keluarga, sudah punya cucu. Tetap kita akan melewati namanya rintangan, melewati namanya hambatan, tetapi kita nggak sendirian karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama kita. Hari ini kita akan baca dari satu ayat firman Tuhan, yaitu tertulis di Ulangan pasal 31 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Teman-teman bisa baca di layar yang ada di depan laptop kalian, depan komputer, ataupun depan HP kalian. Jadi kita membaca sama-sama Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi teman-teman kita baca sama-sama. Dengan iman katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teman-teman, di ayat sini kita bisa sama-sama baca, kita bisa sama-sama ketahui bahwa kita memiliki Tuhan yang akan berjalan di depan kita, yang akan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ayat ini ditulis ketika Musa yang sudah di akhir umurnya dan menyerahkan pemimpinan dari Musa ke Yosua. Dan ketika itu mereka masih di wilayah belum masuki tanah Kanaan, masih sebelum tanah Kanaan. Dan dari situ nanti Yosua akan membawa bangsa Israel dari Moab menuju ke tanah Kanaan. Kemudian nanti mereka menyeberangi sungai Yordan. Baru nanti mereka akan masuk lagi ke sebelahnya sungai Yordan. Di situ pertama kali mereka melawan Yeriko. Dan sampai selanjutnya mereka melawan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya mereka tinggal di tanah Kanaan. Tapi perjalanan mereka tidak semudah itu. Karena itu adalah akhir dari perjalanannya Musa. Dan dari situ akan dilanjutkan oleh perjalanan Yosua. Dan di situ dikatakan kepada Yosua adalah, engkau tidak akan berjalan sendiri. Tuhan akan berjalan di depanmu. Yosua yang pada saat itu akan memulai perjalanan yang baru, yang mungkin akan melewati banyak tantangan. Karena dia ada berada di satu wilayah, yang dia akan menyeberang ke wilayah baru. Yang sebelumnya itu adalah wilayah Israel, yang tempat tinggalnya Abraham. Tapi karena pada waktunya Yakub, akhirnya mereka pindah ke Mesir, yang waktu itu dipimpin sama Yusuf. Setelah bertahun-tahun di Mesir, akhirnya mereka keluar. Singkat cerita teman-teman tahu, Musa membawa mereka keluar ke padang gurun 40 tahun. Hingga akhirnya mereka akan masuki ke wilayah Kanaan. Dan situ Tuhan mengatakan bahwa Dia akan berjalan di depan Yosua. Dia akan menyertai Yosua. Dan begitu juga dengan kita teman-teman. Tuhan akan menyertai kita dan akan berjalan di depannya kita. Makanya di sini di ayat yang ke-6 dikatakan. Ayat ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Dan janganlah takut dan janganlah patah hati. Dan di ayat sebelumnya teman-teman, di ayat 6 juga dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Mungkin sekarang kita mengalami perjalanan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di mana pada perjalanan kita kali ini, kita sekarang sedang melewati musim-musim di mana ada penyakit COVID-19. Dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah merasakan dampaknya atau ada yang belum. Atau yang mungkin karena COVID, kalian harus pindah keluar, gak kerja di Batam, kerja di luar kota, balik ke kampung halaman. Ataupun mungkin ada yang kehilangan pekerjaan.
ataupun mungkin ada anggota keluarga kita yang terkena COVID, ataupun kita sendiri juga terkena COVID. Tapi teman-teman, itu ada rintangan-rintangan yang mungkin kita hadapi. Tapi teman-teman, kita perlu tahu bahwa meskipun kita memiliki rintangan-rintangan tersebut, sekarang banyak rintangan, hambatan yang akan kita lalui. Di sini katakan, kita nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, karena kita tahu kita punya Tuhan yang berjalan di depan kita punya Tuhan yang menyertai kita dan tidak meninggalkan kita, sehingga apapun rintangan yang kita hadapi, perjalanan yang kita hadapi, kita tidak berjalan sendirian. Dan dari situ kita tahu, mungkin kita akan melewati masalah, kita nggak tahu masalah apa yang kita lewati, karena setiap dari kita pasti berbeda-beda. Yang sekolah mungkin masalah yang berbeda, yang bekerja beda, yang pelayanan juga beda. Tetapi tetap ingat firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan gemetar, jangan patah hati, karena Tuhan berjalan bersamamu. Tuhan berjalan bersamamu dan juga berjalan bersama dengan saya. Jadi teman-teman ingat, meskipun kalian sekarang sedang merasa sendirian, sedang nggak tahu mau ngapain, ingat firman Tuhan, bahwa kalian nggak berjalan sendiri, tapi Tuhan berjalan menyertai kalian. Ada satu kesaksian teman-teman, di mana ketika sebelum pandemi, yaitu di tahun sebelumnya, tahun 2000, harusnya sebelum pandemi itu berarti sekitar 2019, di mana kita masih aktif pelayanan. Mungkin kalian di gereja ada yang Sabtu dari sore dari gereja sampai malamnya, minggunya juga dari pagi hingga sore juga di gereja. Lalu di mana ketika kita masa-masa ada Natal, Paskah, Agustus, kita sibuk untuk membuat acara, sibuk untuk persiapannya. Dan sekarang udah 1 tahun kita tidak mengalami hal tersebut. Dan ada masa-masa di mana ketika itu saya masih aktif melayani. Dari masa itu saya merasakan yang namanya lelah. Yang merasakan, Tuhan, sepertinya saya mau berhenti pelayanan dulu deh. Kayak lebih enak dari jadi jemaat biasa. Gak ada bebannya, cuma tinggal datang ke gereja, habis itu pulang, gak ada apa-apa, gak ada tekanan apa-apa. Saya merasa ketika itu saya merasa lelah, saya merasa capek, saya merasa apa yang saya lakukan kadang itu gagal. Gak sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai dengan harapan. Dan ketika itu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya capek, saya merasa gak kuat lagi. Tapi ketika itu teman-teman, Roh Kudus berkata kepada saya, Halim, kamu pelayanan, kamu tidak pelayanan sendiri. Tuhan bersamamu, Tuhan berjalan bersamamu. Dan ketika kamu melayani Tuhan, kamu nggak melayani sendiri, tapi Tuhan menyertaimu. Dan jangan takut, karena apa yang kamu lakukan, Tuhan memilih kamu bukan karena kemampuanmu, tapi karena Tuhan masih percaya kepada kamu. Meskipun kamu merasa kamu banyak kekurangan, sering lupa, kadang bisa salah mengambil keputusan, dan kadang nggak tegas, tapi Tuhan tetap percaya kepadamu, dan Tuhan tak berjalan bersamamu di pelayananmu. So ketika itu teman-teman, ketika saya mendapat pesan ingatan dari Roh Kudus, dan ketika itu rasa capek saya, rasa lelah saya, rasa ketika saya mau give up, saya kembali semangat lagi. Karena saya tahu ketika saya melayani Tuhan, saya nggak sendirian. Meskipun saya merasa capek, merasa lelah, tapi ketika saya tahu saya punya Tuhan yang berjalan bersama saya, menyertai saya bisa kuat. Saya nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu patah hati. Tapi saya tahu ketika Tuhan menyertai saya, bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan percaya bahwa saya mampu, makanya Tuhan percayakan kepada saya pelayanan tersebut. Makanya puji Tuhan sekarang masih bisa berada di sini, masih bisa sharing firman Tuhan kepada teman-teman. Dan waktu itu ada satu ayat teman-teman, di mana ayat itu juga menguatkan saya. Dan saya juga percaya ayat itu juga bisa menguatkan teman-teman. Yaitu tertulis di Yesaya pasal 41 ayat 13. Kita membaca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat ini mengatakan, sebab Tuhan Allah kita memegang tangan kanan kita dan berkata kepada kita, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi ketika kalian mungkin mengalami problem dalam kehidupan kalian mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa ingin menyerah, ingat, Tuhan Allah kita Yesus memegang tangan kanan kita.
dan berjalan bersama kita, sehingga kita jangan takut karena kita punya Tuhan yang menolong kita dan berjalan bersama kita. Mungkin teman-teman waktu kalian kecil, kalian pernah diajak orang tua kalian ke mall atau ke suatu tempat yang luas dan ramai orangnya. Kalau kalian tidak pernah, mungkin kalian bisa bayangin ketika kalian punya adik yang kecil, lalu kalian jalan bareng sama adik kalian ke mall. Dan ketika itu, tiba-tiba, kita waktu kecil yang masih sekitar umur, ini umur dimana kita tidak bisa jalan, tiba-tiba kita terpisah dari orang tua kita. Orang tua kita masih ada di mall tersebut, masih ada berada di sekitar wilayah tersebut. Tapi karena kita terpisah dari orang tua kita tiba-tiba merasakan rasa namanya takut, rasa khawatir, rasa mau nangis. Bayangkan ketika kita masih kecil, belum tahu apa-apa, kita cuma tahu orang tua kita cuma percaya sama orang tua kita, tiba-tiba di mall, kita terpisah, kita nggak nampak lagi orang tua kita di mana. Dan ketika itu, kalau kita masih kecil, masih anak-anak, pasti yang kita rasa ada takut, nangis, mungkin kita nangis. Habis itu kita nggak tahu mau ngapain. Tapi ketika orang tua kita datang lagi, dan kita jumpa lagi sama orang tua kita, dan orang tua kita memegang tangan kita, dan ketika itu kita mulai, namanya yang tadi nangis, rasa takut, itu akan hilang. Karena kita udah melihat orang tua kita, udah melihat orang tua yang kita percaya, bahwa ketika kita berada bersama orang tua kita aman. Dan ketika itu kita udah memegang tangan orang tua kita jalan bareng sama orang tua kita. Dan kemanapun kita pergi, kita udah nggak lagi namanya rasa takut, rasa khawatir. Karena kita udah ada orang tua, mungkin mama atau papa kita yang jalan bareng sama kita. Dan waktu itu kita udah bisa mulai menikmati pemandangan yang ada di mall, mungkin ada main banyak, atau baju atau apapun, kita sudah bisa nyantai dan menikmati apa yang ada di tempat tersebut. Demikian juga teman-teman, ketika kita merasa takut, ketika kita masih seperti anak kecil, kita merasa kita berjalannya sendiri, nggak ada lagi orang-orang yang berjalan bersama kita. Dan ketika kita sendirian, kita mulai merasakan namanya takut, mulai merasakan namanya khawatir, dan mulai merasakan mau menyerah, karena kita nggak tahu lagi pertolongan itu datang dari siapa. Tapi ketika Bapa kita di surga, dia saya tadi katakan, memegang tangan kita, dan berkata kepada kita, jangan takut, karena Tuhan yang akan menolong kita. Ketika itu kita tahu, kita nggak sendirian lagi. Karena kita ada Bapa yang memegang tangan kita, dan berjalan bersama dengan kita. Jadi apapun yang mungkin yang kita hadapi, kita sudah tahu, kita nggak sendirian, Bapa kita megang tangan kita, dan kita tidak merasakan yang namanya takut. Ada amin? Dan juga teman-teman, ketika saya kecil, saya juga pernah mengalami namanya, udah di mall, kalau nggak saya waktu itu mallnya ada di Ramayana. Kalau sekarang nggak tahu masih ada atau enggak, tapi kalau kalian mungkin seumuran, tahun-tahun 90-an, harusnya mall Ramayana yang ada di Yodo itu masih ada, dan biasa kadang orang beli baju sering di sana. Waktu saya sama mama saya pergi, dan ketika itu karena saya pergi lihat mainan, akhirnya saya terpisah dari mama saya. Dan waktu zaman itu belum ada tuh, kalau kita hilang, kita bisa telepon, kita bisa WA, nggak ada. Dan ketika itu saya nggak tahu mama saya di mana, saya ada takut, khawatir. Cuman karena waktu itu mungkin saya udah sekolah, jadi saya tahu ketika saya merasa kehilangan orang tua, nggak tahu orang tua saya di mana, saya pergi mencari pusat informasi. Dan di pusat informasi tersebut, saya mengatakan, saya mau cari mama saya. Saya dari Piayu, mau cari mama saya. Dan ketika itu, di mall itu ada dibilang, pengumuman bagi orang tua yang merasa memiliki anak namanya Halim dan tinggal di sini, mohon ke pusat informasi. Dan ketika itu, puji Tuhan, mama saya juga datang ke pusat informasi, dan akhirnya saya nggak sendirian lagi karena udah bareng sama mama saya. Mungkin kalau sekarang udah agak jarang kita merasa ketika di mall tiba-tiba ada pengumuman kehilangan anak atau apa, mungkin sekarang udah jarang, karena sekarang udah ada HP, dari kecil juga kita udah bisa pegang HP. Tapi yang mau kita pelajari, apa sih bedanya sebelum cerita yang pertama sama cerita yang kedua? Di cerita pertama, ketika
kita hilang, kita nggak tahu kemana, kita merasa kita sendirian, nggak ada yang menolong, kita nggak tahu harus ngapain. Hingga akhirnya orang tua kita datang menemukan kita. Tapi ini yang kedua, ketika kita hilang, kita nggak tahu lagi mau kemana, nggak ada jalan, kita tahu kita harus kemana. Yaitu ketika kita, mungkin kalau sekarang kalian udah mulai dewasa, ketika kalian dekat sama Tuhan, dan ketika kalian merasa capek, merasa lelah, seperti saya cerita sebelumnya ada kesaksian, ketika saya merasa lelah dengan pelayanan, mau merasa give up, nyerah, saya nggak langsung tiba-tiba bilang, oke, saya nyerah, saya nggak mau pelayanan lagi, tiba-tiba hilang. Enggak. Tapi saya cari Tuhan, saya doa dulu sama Tuhan, dan ketika itu Tuhan menjawab doa saya dan menguatkan saya. Ya teman-teman, ada beberapa hal yang mau kita pelajari sedikit, supaya ketika kita tahu bahwa kita you never walk alone. Kita nggak pernah berjalan sendiri, kita punya Tuhan. Tapi terkadang kita bisa lupa. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berjalan menyertai kita, berjalan di depan kita, menolong kita. Kadang kita bisa lupa. Dan ketika kita lupa akan hal tersebut, akhirnya kita alami adalah rasa takut, rasa khawatir. Seperti sekarang, tingkat COVID di Batam bukannya makin menurun, makin meningkat. Dan waktu khotbah ini direkam, sekarang di Batam udah masuk namanya, kalau tidak salah, PPKM Mikro. Di mana mall batasnya cuma sampai jam 8 malam dan udah dibatasi. Dan ketika itu tingkat yang positif pun sudah mulai banyak. Dan pastinya kita yang di rumah khawatir. Apalagi ketika kita mungkin sakit batuk lah, sakit demam lah. Yang dulu kalau dulunya sakit batuk itu kayak sakit biasa. Hampir setiap hari mungkin ada orang sakit batuk. Tapi sekarang ketika kita sakit batuk atau demam, rasanya itu udah beda. Rasanya itu udah mulai takut. Aku COVID gak ya? Dan kita udah nggak berani keluar rumah lagi. Pasti kita akan stay di rumah. Kadang mungkin kita pergi tes PCR. Tapi teman-teman yang mau kita ketahui adalah kita bisa mencegah. Kita bisa mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga diri kita. Tapi kita nggak tahu apakah ketika kita sudah menjaga diri kita akan terkena, kita akan positif atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah, meskipun kita sakit, meskipun kita mungkin akhirnya positif corona, kita nggak sendirian. Kita ada Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita, menyertai kita, memegang tangan kita dan berkata, jangan takut, jangan patah hati. Karena kita punya Tuhan yang menolong kita dan berjalan bersama kita. Meskipun kita terkena, meskipun sekarang mungkin kita sudah mengalami sakit, nggak tahu sakit apapun itu, baik COVID atau bukan, sudah mengalami masalah di keuangan, masalah di pekerjaan, teman-teman jangan khawatir, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, ya meskipun kalau kita masuk ke hal-hal yang menurut kita nggak mungkin, itu Tuhan nggak ninggalin kita. Tapi Tuhan punya rencana untuk kita. Jadi apapun kondisi yang kalian sekarang alami, ingat teman-teman, YNWA, you never walk alone, kamu nggak jalan sendirian. Ketika waktu kecil, kalau kita jalan bareng orang tua kita, nggak peduli sebanyak apapun orang nggak kita kenal, nggak peduli sebanyak apapun mungkin hal yang terjadi sama kita, yang mungkin akan terjadi hal-hal buruk, kita nggak takut. Karena kita bareng sama orang tua kita. Kita tahu bahwa mereka akan menjaga kita. Sama. Sekarang meskipun apapun yang mungkin kita alami saya nggak tahu, tapi saya percaya dan berdoa, apapun yang mungkin kita alami sekarang, hal-hal berat apapun, kita pasti akan melewatinya. Karena kita punya Tuhan yang berjalan menyertai kita dan akan menolong kita. Jadi teman-teman ada dua hal tambahan di mana yang kita bisa ingat supaya kita nggak lupa kalau kita punya Tuhan yang menyertai kita dan berjalan bersama kita. Hal yang pertama adalah tetap memiliki hubungan sama Tuhan. Hubungan Tuhan itu seperti apa? Berdoa, baca Alkitab, saat teduh, ibadah bareng. Kenapa itu perlu teman-teman? Karena kalau kita cuma sekedar dengar dari orang, kita habis dengar khotbah, kita dengar Ko Halim bilang, oh
kita nggak berjalan sendirian, kita punya Tuhan yang berjalan menyertai kita dan Tuhan yang menolong kita. Kita punya Yesus. Tapi kita nggak kenal. Kita nggak tahu apa yang bisa Yesus lakukan. Kita nggak pernah baca Alkitab. Kita nggak pernah tahu Yesus itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Ya akhirnya membuat kita nggak percaya. Cuma sekedar tahu. Dan akhirnya ketika masalah datang, problem datang, ya kita tetap udah lupa sama khotbah yang kita baru dengar kemarin, bahwa apapun problem kita hadapi, rintangan, kita punya Tuhan yang berjalan menyertai kita. Makanya supaya kita nggak lupa teman-teman, kita perlu bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Karena dari kita baca Alkitab, kita memperoleh hal-hal yang baru. Firman-firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam kehidupan kita. Dan akan menolong kita di dalam segala hal-hal yang kita lewati. Dan juga tetap berdoa. Karena dengan kita tetap berdoa sama Tuhan, kita bisa bangun komunikasi sama Tuhan. Kita bisa lebih kenal lagi sama Tuhan. Dan ketika kita melewati hal-hal yang menurut kita berat, dalam perjalanan hidup kita banyak rintangan, kita tahu kita punya Tuhan yang berjalan menyertai kita dan kita tidak berjalan sendirian. Hal kedua teman-teman, gimana supaya kita bisa tetap berjalan bersama Tuhan dan nggak lupa, yaitu kita memiliki yang namanya komunitas. Mungkin untuk kalian yang belum tergabung dalam komunitas, di sini kita ada komunitas Komsel, di mana kita setiap minggunya sementara akan ibadah online bareng, Zoom meeting bareng, di mana kita akan memuji Tuhan bareng, kita akan berbagi kesaksian tentang kebaikan firman Tuhan, dan kita juga akan sharing firman Tuhan dan saling memberikan masukan dan tanggapan. Mengapa komunitas itu penting? Karena teman-teman, ketika kita mendengar kesaksian dari teman-teman kita yang lain, mungkin ada teman-teman kita yang udah mengalami sakit, habis itu disembuhkan sama Tuhan, belum dapat pekerjaan, tiba-tiba dapat pekerjaan, ataupun kesaksian tak kebaikan Tuhan yang lainnya, kita yang waktu itu mungkin masih oke-oke aja dan kita dengar. Kemudian besok-besoknya, jelek-jeleknya kita mengalami hal yang teman kita alami. Dan ketika itu kita ingat, oh kemarin di Komsel ada yang kesaksian, ketika dia sakit, dia doa Tuhan sembuhkan. Oke, aku ingat itu, dan aku doa, dan aku percaya Tuhan akan sembuhkan. Dan pada saat itu kita ingat, kita diingatkan lagi, kita dikuatkan kembali dari kesaksian-kesaksian teman-teman kita. Dan kita juga diingatkan kembali dari firman-firman Tuhan yang disampaikan melalui Komsel, melalui ibadah. Sehingga ketika kita ingat, oke, kita sakit, kita ada masalah, cari pekerjaan susah atau apapun, kita ingat, oh kemarin di Komsel share tentang ini nih. Kita harus berdoa, minta sama Tuhan. Lalu kemarin di ibadah Yud ada dibilang, kita nggak berjalan sendirian, karena di Ulangan 3:8 dikatakan, Yesaya 1:13 dikatakan, Tuhan berjalan menyertai kita, Tuhan memegang tangan kita, Tuhan menolong kita. Dan ketika kita ingat itu, yang awalnya kita jadi patah semangat, akhirnya kita semangat lagi, dan kembali kepada Tuhan, kembali bersemangat, kembali punya harapan baru lagi. Jadi teman-teman, kesimpulannya pada hari ini, ada 3 hal yang kalian harus ingat. Ya minimal dari cerita-cerita panjang kalian bisa lupa, tapi ingat 3 hal ini. Yang pertama, YNWA, you will never walk alone. Kalian tidak berjalan sendirian, Tuhan menyertai kalian, menolong kalian. Jangan takut, jangan bimbang, jangan patah hati. Ingat, Tuhan menyertai kalian, berjalan bersama kalian. Jangan takut, jangan bimbang, jangan patah hati. Yang kedua, bangun hubungan sama Tuhan. Supaya tetap ingat dan tetap tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya kita. Dan yang ketiga, tinggal di dalam komunitas. Sekali lagi, ingat, you never walk alone, kita berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan sama Tuhan. Dan yang ketiga, tinggal di dalam komunitas. Ketika kita ingat hal itu di dalam kehidupan kita, percaya teman-teman, gak peduli sekarang kalian ada titik mana perjalanan, bahkan di titik sekolah, kuliah, kerja, ataupun sedang melayani sebagai pemimpin jemaat, dan sedang mengalami problem, rintangan, kalian ingat, oh gak apa-apa, aku melewati rintangan ini sama Tuhan, aku jalan bareng sama Tuhan, Tuhan akan menolong, menyertai aku.
Dan kalian bangun setiap hari hubungan sama Tuhan, punya komunitas, percayalah kalian akan kuat. Dan rintangan yang akan hadapi, kalian akan melewatinya. Meskipun sekarang positif COVID sedang meningkat, tapi kita tetap kuat, kita tetap nggak takut, kita tetap mengikuti prosedur yang ada. Sehingga di firman di Amsal katakan hati yang gembira adalah obat. Dan ketika kita nggak takut, nggak khawatir, hati kita gembira, dan kita percaya Tuhan yang menolong, percayalah apapun yang kalian alami, Tuhan akan menolong dan akan menyembuhkan kalian. Ada amin? Baiklah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Dan bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasakan sendirian, merasakan nggak ada yang bisa menolong mereka, merasakan aku ngapa-ngapainnya sekarang rasanya jalan sendiri, nggak ada yang nolong aku. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama doa bareng. Tutup mata kita, sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Karena dari firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Tuhan, kami punya Engkau yang berjalan bersama kami, berjalan di depan kami, memegang tangan kanan kami, dan akan menolong kami. Tuhan, untuk setiap kami Tuhan yang sekarang mungkin kami merasakan kesepian, merasakan sendirian, merasakan gak ada jalan, gak ada harapan lagi Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan dalam setiap rintangan yang kami hadapi Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Rasa keberanian, tidak patah hati, tidak takut yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mungkin kami alami sekarang Tuhan, kami dapat melewatinya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang saya mau berdoa Tuhan, mungkin teman-teman di rumah Tuhan yang mungkin sekarang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami terima kuasa kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyakit apapun yang mungkin kami alami Tuhan. Baik itu sekarang batuk, demam, sakit tenggorokan Tuhan, atau pegal-pegal Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima kuasa kesembuhan daripada-Mu seutuhnya Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin teman-teman kami yang sekarang ada problem di tempat kerjanya Tuhan. Tuhan, Kau yang bantu problem mereka Tuhan. Baik problem mereka dengan teman sekerjanya atau dengan bosnya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang bantu dan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kau bantu mereka Tuhan. Dalam segala proses pengambilan keputusan, Engkau yang sediakan kuatkan mereka Tuhan. Berikan penghiburan, keberanian, dan rasa tidak khawatir daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami tetap memiliki hubungan Engkau dan tetap tinggal di dalam komunitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, sekarang kita mau sama-sama doa berkat. Yuk kita tutup mata kalian. Dan dimanapun kalian berada, yuk angkat tangan kalian. Kalau cuma bisa angkat satu tangan, gak apa-apa. Tapi kita mau angkat tangan kita mau sama-sama berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau masih mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sayang kepada kami, Engkau percaya kepada kami, dan Engkau menyertai dan menolong kami Tuhan. Tuhan, sertai kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, apapun planning kami Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang bantu siap dari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami nggak berjalan sendirian, tapi kami punya Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkatnya daripada-Mu Tuhan, biar Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, hingga Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak Tuhan yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama tangan-tangan. Amin. Tuhan berkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.